Halo trader, halo investor. Hari ini saya mau sharing tentang jangan menaruh semua saham kita uang kita di satu saham. Jadi saya mau bahas tentang itu. Saya akan jelaskan kenapa sebabnya kalau kita taruh semua dana kita di satu saham, apa yang terjadi apabila saham itu turun. Tapi sebelumnya saya mau bahas tentang komposit indeks kita dulu ya. Jadi indeks ini masih sesuai dengan skenario dan prediksi saya. Ini ada candle ini hijau, di balik candle hijau hari ini ada candle saya masih. Jadi kita lihat minggu inilah. Minggu ini jadi keputusannya apakah indeks kita turun atau naik skenario 1 atau skenario 2 itu akan terlihat dalam waktu minggu ini, hitungan hari lah. Jadi kita lihat apa besok candlenya benar-benar turun merah ke bawah atau besok masih naik ke atas, dan kalau dia break di atas 6.900 7.000 ada kemungkinan trennya balik masih lanjut naik ke atas. Kalau dia lanjut naik ke atas, ya mungkin setelah 7 ribuan baru dia turun ke bawah, turun naik, ya kemudian mungkin ada kemungkinan chance-nya jadi tidak jatuh di bawah 6.500. Jadi ini kemungkinan aja, prediksi saya belum tentu benar, ini disclaimer. Ini hanya menurut pandangan-pandangan saya aja, bagaimana nanti indeks kita ke depannya seperti apa. Oke, saya sekarang mau bahas kenapa jangan taruh satu dana kita di satu saham. Bahkan Warren Buffett pun juga bilang ya, do not put all your eggs in one basket. Jadi kalau kita misalnya contoh ya, kita taruh di satu saham. Misalnya kita ngomong banking lah. Kita ngomong banking yang lagi hits apa ya sekarang ya. Arto ya, kita lihat Arto lah. Nah, Arto ini misalnya kamu kalau beli, kita waktu itu lagi hits-hitnya ya, beli misalnya dari harga saham di sini 16.000, semua kita all in. Misalnya dana kita 10 juta atau 100 juta atau 1 miliar. Kita masuk 10 juta di sini ya. 10 juta dia naik, kita senang ya. Wah, kita bisa naik nih. Wah, ternyata break resist nih. Nah, break resist biasanya naik lagi ya. Ternyata setelah break resist dia turun ke bawah nih. Turun, oh nggak masalah, nih masih di level support. Dia turun lagi, oh nggak masalah, ini masih belum jauh dari modal saya misalnya 16.000. Oh dia naik lagi, kita senang. Jadi dana kita yang 10 juta ini eh, sudah dimasuk dalam ambang yang nggak bagus lah, mau turun lah. Jadi kita masukkan semua 10 juta di sini, dia turun, dia naik, dia turun, dia turun, dia turun. Nah, ini saya gambar yang saya view video saya sebelumnya, yang awal-awal saya buat video. Saya bilang nih kalau jebol dari 11.500 ini akan turun ke bawah lagi. Dan pas setelah dia jebol di sini langsung ini auto reject sampai ke bawah. Nanti kalau udah saat begini dia bisa naik nggak? Naik, ini kan udah reversal. Dia akan naik, jadi Arto nih akan kemungkinan naik, dia balik ke atas lagi ke 11.500. Jadi kalian perhatikan yang punya saham Arto, kalau mau average dari sekarang ya cicil kerugian sedikit bisa. Buy Arto di 7 ribuan, nanti dia naik ke kira-kira 11 ribuan ini, Anda bisa keluar di sini. Nah, tapi kan sayang gitu loh, kalau 10 juta Anda kan udah nggak ada duit lagi buat invest lagi, injek lagi dari bawah sekarang seperti ini. Jadi maksud saya itu jangan masukkan dana ini semua di satu saham. Jadi kita misalnya 10 juta, 100 juta, atau 1 M. Kita mainnya 1 juta. Jadi kita beli saham atau ini 1 juta. Naik, ya kita diam aja. Turun, kita beli lagi 1 juta. Naik, ya kita biar aja. Karena kita mau average up. Tapi kalau dia turun, dia jebol ke bawah lagi, itu menjadi tanda tanya. Itu sebabnya kalau di member, saya pasti akan menjelaskan. Ini harusnya di stop loss, ini harusnya di buy, ini harusnya kita hold. Jadi kalau di member itu udah pasti ada kelebihan privilege buat kalian untuk tahu kapan jual, kapan beli, kapan bisa tahan. Dan saya juga selalu bilang jangan beli langsung dana 10 juta, kita langsung beli 5 juta. Jangan, kita beli aja 1 juta. Apalagi indeks kita marketnya masih belum jelas mau kemana. Kita indeks komposit ini kita masih menunggu. Kita masih menunggu kepastian lah. Jadi kita belum tahu dia trennya mau lanjut ke atas atau dia mau turun ke bawah. Jadi kita main aja dana yang misalnya ya 10% dari dana kita. Jadi misalnya kita ada uang 10 juta, ya kita mainnya 1 juta. 1 juta kita belanjakannya lagi, itu pun juga ya mungkin 200.000, 300.000, 500.000. Kita beli saham-saham kecil aja, itu contoh ya.
Jadi kalau misalnya 10 juta ya beli dananya 1 juta atau 2 juta saja. Jadi kalau turun pun kita nggak cut loss banyak, kalau naik pun kita masih bisa uber saham yang di atas. Jadi kalian jangan seperti orang bilang FOMO. FOMO itu fear of missing out, jadi takut ketinggalan, jadi beli. Jangan takut, saham itu pasti turun. Pasti turun. Jadi yang naik itu pasti turun kecuali yang bullish, yang benar-benar bullish ya. Itu kadang-kadang kita juga ditinggal, nggak dikasih dijemput lah. Tapi itu pun juga ya dua dari 10 saham. Jadi jangan khawatir gitu. Jadi jangan takut sahamnya ketinggal, ya, turun, ya pasti ada chance buat turun. Jadi kalau misalnya kita beli 10 juta di semua saham, apalagi nih ya, kita taruh di saham yang salah. Ini yang paling penting ya. Saya kasih contoh ya, kasus Bina Padi. Bina Padi itu banyak saham yang kasus yang bermasalah. Kita kalau ada untung-untung BBHI ya, BBHI kasusnya ini dia naik malah ya. Jadi kalau yang lain-lain ini Andi, Baisa, Army itu udah goodbye. Jadi kalau kita taruh saham di satu saham misalnya lagi waktu itu lagi hit saham Aisyah. Kita taruh Aisyah. Kita contohin ya Aisyah. Waktu itu zaman dulu Aisyah itu masih hits gitu loh. Jadi Aisyah itu masih bullish waktu itu. Jadi setelah bullish itu dia tiba-tiba turun. Nah, kalau tiba-tiba turun itu kalian bisa apa? Waktu itu sempat sampai bahkan kita buka di monthly aja ya. Bahkan sempat ke 2000. Setelah 2000 apa yang terjadi? Kalau kita taruh uang kita di satu saham Aisyah, 2000 kita jadi 100 perak. Jadi jangan pernah naruh saham di satu saham lah. Di satu uangnya semua uang di satu saham. Jadi kalian bagi-bagi sendiri. Nanti saya ajarkan cara bagi-baginya. Nah, kemudian kalau selain Aisyah kita masih untung, saham ini masih turun, masih ini. Kalian bisa bayangin kalau ada saham di saham seperti Sril. Sril ini bagi pemain-pemain lama pasti tahu ini Sril ini bukan saham jelek. Bahkan saya family punya teman kenal sama yang punya pabrik Sril. Pabrik Sril ini karyawannya ratusan bahkan sampai ribuan. Pabriknya besar sekali. Orangnya ya menurut family saya ya orangnya baik ya, kita lihat dari luarnya saja gitu. Tapi Sril ini disuspend dan sahamnya udah hilang dia. Ini kita nggak tahu kapan di open suspend. Jadi jangan pernah taruh saham taruh satu uang semuanya di satu saham. Kita bagi-bagi, cara bagi-baginya bagaimana? Oke, cara bagi-baginya. Satu, pertama-tama ya, kita bagi ke saham-saham yang satu blue chip. Ya, pertama kali kita pasti maunya blue chip. Dan bukan hanya blue chip juga ya, second liner juga nggak apa-apa, blue chip dan second liner. Kita mau yang blue chip dan second liner. Jadi ya target kita ya satu, kita masuknya ke blue chip. Kedua, kita masuknya ke second liner. Main gorengan boleh nggak? Boleh. Main gorengan, ya kita trading aja. Jadi kalau kita main gorengan itu kita trading aja. Jadi di blue chip dan second liner ini pun dibagi-bagi lagi. Caranya bagaimana dibagi-baginya? Pertama, kita masuk ke mungkin sektor banking. Ya, kita masuk ke sektor banking. Nah, pertama-tama sektor banking. Tapi kita juga melihat bankingnya itu banking apa? Karena banking ini masuk sektor banking kalau misalnya bankingnya masuk di bank BCA, BRI, tapi kan kita harus lihat juga banking ini harganya udah tinggi. Jadi kita juga jangan masuk ke sektor bank seperti itu. Kita harus tunggu dia koreksi. Banyak lah itu di member nanti saya akan saya buka kapan kita masuk ke blue chip banking, kapan kita masuk ke blue chip second liner, kapan kita keluar dari bank-bank digital. Seperti bank-bank digital saya tidak ada rekomendasi ke bank-bank digital. Nanti saya jelaskan lah kalau buat member-member saya. Yang kedua, kita mau masuk saham pisah, kita masuk saham ke konstruksi. Kita masuk aja ke konstruksi.
Jadi kita bagi masuk ke saham apalagi batu bara. Ya, kita masuk ke saham batu bara. Jadi kita bagi. Kita juga jadi tergantung pemain, tergantung lifestyle masing-masing lah, cara main masing-masing. Karena trader, investor itu masing-masing macam-macam berbeda. Saya pribadi punya saham banyak. Karena orang bilang, sahamnya kayak pasar. Nggak apa-apa. Kan ada orang sahamnya kayak pasar yang penting naik. Sahamnya kayak pasar turun semua, ya itu ya namanya sahamnya kayak pasar. Tapi kalau saya sahamnya banyak tapi naik bertahap, pelan-pelan, ya itu nggak masalah. Kalau punya saham 10, 15, 20, tidak masalah. Jadi tergantung trading lifestyle, tradingnya masing-masing. Kalau saya trading, saya bagi pasti tidak masuk di satu saham. Kalau mau masuk di satu saham, itu yang mau main dana besar, ya kita masuk ke dana seperti ini. PTPP, misalnya, ya masuk Wika, ya konstruksi, ya macam-macam. Jadi yang bisa dimasukin yang gede-gede dananya, ya masuk ke saham-saham yang jelas gitu loh. Jadi Wika, ya kan ini kan jelas. Kalau bank ya kita pasti jelas maunya kan BBCA, BBRI, BBNI. Nah ini kan yang besar-besar. Yang bank-bank kedua apa? Bank-bank kedua ya BJBR, BNGA, BBTN, ya seperti gini kan banyak. Gitu. Jadi kita bagi misalnya di blue chip satu, ya kita masuk satu aja. Suka saham apa? Ya, suka BRI, masuk di BRI, tunggu koreksi, tunggu baru kita masuk. BJBR, BNGA, masuk aja. Jadi kita beli, kita spread, misalnya uang 10 juta, 2 juta taruh di BNGA. Udah cukup BNGA satu aja, BNGA, BJR itu sama aja jalannya nanti. Nanti kita masuk ke BRI, BCA, masuk satu aja 2 juta lagi. Jadi pilih aja. Jadi jangan dimasukin BCA juga, BRI juga, BNI juga, itu sama aja, jalannya mereka tuh sama. Konstruksi, masuk aja di PTPP 1, di Wika 1, mereka jalannya sama. Jadi itu saya jelaskan ke kalian, jadi nggak perlu beli PTPP, Wika, Adi, semua sama aja jalannya. Kita bagi, itu yang namanya pembagian saham, jadi jangan ditaruh di satu saham. Batu bara, ya, Adaro, Indi, ya itu nggak beda jauh. Jadi masuk aja di satu, Indi, Adaro, salah satu aja masuk, sebab Indi sama Adaro startnya juga dari harga 1000-an naik ke 3000-an. Indi memang lebih fluktuatif karena saya lebih suka di Indi. Jadi Indi itu bisa naik ke 3000, bisa lagi turun lagi ke 2400, apa ribu, turun lagi ke 2000. Jadi itu enak lah buat spread, buat naik, jual di atas, turun, beli di bawah. Jadi style masing-masing itu dilihat lah caranya. Kita lihat ya Indi ya. Kalau trader pasti suka saham Indi. Kenapa? Kita buka saham Indi ya. Indi mulai start dari berapa dia? Misalnya saya waktu itu beli dari harga sini. Saya beli di harga sini, saya breakout, saya beli, dia turun 1500. Nggak masalah waktu itu saya turun. Setelah turun dia naik. Saya udah jual di sini nih. Saya lihat dia mau turun, ya udah kita keluar 2000. Setelah dia turun, nanti dia naik lagi, ya nggak masalah, kita nggak usah uber, dia turun lagi ke bawah, enak kan? Jadi 2300 beli lagi di bawah 1400, 1500, 1500 naik 3000, 100% itu untung 100%. Kalian bisa balik. Habis di 3500 dibuang lagi ke bawah ke 2100. Di 2200 kita beli lagi di bawah 2100. Naik, jual, beli, naik, jual, beli. Terakhir saya masih hold. Dan saya masih hold, dan seperti saya bilang, Indi ini menuju ke 4000. Mana ya? Oh ini dia, buy. Menuju. Oh ini buy-nya. Saya kemarin ada tulis deh. Di video YouTube saya nonton, Indi saya bilang menuju ke 4000. Jadi permainan-permainan seperti ini, batu bara, yang udah beli batu bara, dibagi. Misalnya dana 10 juta, masuk aja Indi 2 juta. Jangan serakah masuk Indi 10 juta, ya jangan juga. Ya boleh juga, karena Indi lagi uptrend. Nah, kalian harus perhatikan, saham uptrend dan saham yang kita bagi itu macam-macam. Jadi kita bagi, kita kan menunggu dia naik. Ya kan? Kita menunggu dia naik, jadi tergantung. Jadi style kalian gimana. Kalau saya tetap saya bagi, saya ada Indi juga, saya juga ada, saya banyak lah, ada kelapa sawit juga ada,
banking juga ada. Jadi kita spread dibagi semua dan jangan ditaruh di satu saham. Sebab seperti saya bilang, kalau taruh di satu saham, resikonya sangat besar ya. Tadi di mana ya, di Srill. Jadi resikonya untuk hilang seperti saham Srill ini bisa kemungkinan hilang. Jadi sayang kalau saham hilang, nyangkut, hilang, atau dia sudah nggak ada lagi, bagaimana? Jadi ya sayang gitu. Jadi kalian perhatikan tadi, seperti saya bilang tadi ya, saham itu dibagi-bagi, di banking di mana itu kalian bagi-bagi saja. Jadi jangan sampai kalian taruh di satu saham. Jadi tadi sampai di mana ya itu ya? Ya udah, kira-kira itu aja. Jangan taruh semua di satu saham. Sahamnya dibagi-bagi. Jadi supaya kalian itu kalau turun itu tidak turun parah. Jadi kalian kalau misalnya dibagi, itu kesempatan buat kalian itu masih banyak lah. Jadi nggak kalau misalnya satu bangkrut, satu hilang, jadi kalian itu dananya kalian itu tidak masuk semuanya. Jadi kalian bisa contoh, sebagai contoh ini saya buatkan, masuk di sini dibagi-bagi. Misalnya ada satu lagi batu bara, kita masuk ke 4, kita masuk ke komoditi, kita masuk ke kelapa sawit. Kelapa sawit banyak, saya udah bilang SIMP, SMSS, ini banyak lah, BWPT apalagi ya, BWPT ini cakep sekali ya, kalau naik nanti kalian lihat ya. Jangan lupa juga batu bara, ini bumi ya, bumi ini favorit. Jadi kalian perhatikan sendiri, ini masih banyak sektor-sektor yang lain, masih banyak consumer atau apa. Unilever kondisinya seperti apa? Saya mau kasih tahu kalian, Unilever itu udah mulai reversal ya. Jadi kita lihat 6 bulan ke depan itu Unilever menuju uptrend. Jadi kalian bisa lihat lah, banyak macam-macam yang kalian bisa kumpulin. Tapi kan kita nggak mau beli, nggak mau di 5.000 ini, kita nggak mau. Saya mau tunggu lagi dia ke bawah. Nanti setelah dia ke bawah baru kita masuk lagi ke atas. Jadi kalian bisa lihat Unilever ini sudah tanda-tanda mau reversal ke atas. Ini menurut saya ya. Jadi kita lihat ya. Ini trendline yang saya buat ya udah sesuai ya, dia turun. Ya, kita lihat di berapa hari ke depan apakah support ini dia turun. Kita lihatlah. Dia setelah turun dia naik. Nanti kita lihat. Jadi kita bisa masuk juga ke sektor Unilever, masuk lagi 2 juta di sini, 2 juta di banking, 2 juta di consumer, di batubara. Jadi kita spread macam-macam duit kita dipisah-pisah. Jangan ditaruh di satu saham, apalagi saham gorengan. Jadi kalau yang main-main gorengan, misalnya saham apa ya? MTPS lah, MTPS saya juga main soalnya. MTPS saya main, saya pun juga udah keluar. Jadi dulu saya pernah rekomendasi di awal video saya, buy di harga 84, stop loss-nya di bawah 80. Nah, dia naik. Setelah dia naik, saya tidak balik lagi ke saham MTPS ini. Saya hanya mau nyolong sekali, dead cat bounce, dia naik, kita keluar, ternyata nggak sesuai ekspektasi, dia nggak naik lagi, dia breakdown ke bawah, ya udah jangan diikuti lagi, karena ini akan lama MTPS turun ke bawah. Kita juga nggak tahu dia kapan break trendline naik lagi ke atas. Kecuali dia break dari angka 80. Jadi ini kesimpulannya gitu aja lah. Jangan trading gorengan dengan dana yang besar. Karena kalau dana-dana besar, kalau sekali hilang, ya duit kalian hilang. Jadi kalian perhatikan, jangan trading di satu saham gorengan, misalnya 10 juta Anda all in gorengan. Kalau turun, berani cut loss nggak? Nah, kalau misalnya Anda turun, beli lagi di 80, berani cut loss nggak di sini? Kalau masih dekat ya Anda berani ya. Dan karena ini kan kalau saya kan trader, jadi saya pasti kasih tahu, jangan beli di bawah, harus cut loss kalau di bawah 79. Karena kenapa? Karena dia turun, kita nggak tahu turunnya bisa sampai ke 50. Tapi market itu bisa berubah-ubah, seperti saya bilang. Seperti contoh saham Sliss. Sliss kemarin saya nggak sempat lihat, tapi ini dia sudah mulai break naik ke atas. Jadi dia lumayan ini ya, tinggal tunggu turunnya aja, nanti dia naik lagi atau dia break trendline di sini. Persis trendline ini saya buat
Dulu saya bikin di sini, dia tabrak di sini. Jadi kita nggak ada yang tahu market itu seperti apa. Bisa juga MTPS turun dia naik lagi, bisa. Kita nggak ada yang bilang nggak bisa. Jadi dilihat marketnya, tapi kesimpulannya jangan all in di saham-saham gorengan. Jadi gitu aja. Kalian perhatikan yang ini yang saya bilang tadi. Kalau mau dananya di spreadnya di saham-saham macam-macam lah. Jadi kalian kalau mau ini, jadi kalian bisa pahamin ini dana-dana kalian ini dipisah-pisah, masuk kemana-mana aja. Jangan taruh di satu saham, jangan taruh di gorengan satu saham semuanya. Oke, kira-kira gini aja pembahasannya. Jadi supaya kalian ada gambaran lagi, saya sebagai cuma sharing aja, edukasi buat kalian supaya kalian nggak rugi main di saham, supaya kalian itu bisa profit bareng-bareng sama saya. Buat yang member-member, jadi bisa bareng profit sama saya. Jadi ditonton terus saja, update terus tiap hari saya video-video saya. Saya akan jelaskan ke kalian gimana cara trading, gimana cara alokasi dana. Nanti saya akan ajarkan bermacam-macam lah. Nanti saya akan ajarkan cara melihat bandar tahan di mana, bandar jual, bandar beli, akan saya jelaskan semuanya. Saya juga pernah menjelaskan kemarin ya di video saya ya, jangan berpatokan dengan foreign net buy, foreign net sell, jangan patokan seperti itu, karena itu belum tentu itu asing, itu hanya orang tuker-tuker bandar aja. Oke, kira-kira gitu aja. Semoga ada patokan, ada gambaran buat kalian semua. Oke, good luck.